Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mahlida dengan NPM 210 120 168. Saya akan mempresentasikan materi himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jenis-jenis himpunan terdiri dari himpunan semesta, himpunan kosong, himpunan bagian. Nah, berikut adalah contoh diagram Venn dari himpunan. Biasanya, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan sebagainya, yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal. Seperti contoh, himpunan A beranggotakan himpunan sayur-sayuran hijau. Himpunan B beranggotakan merah, kuning, hijau. Dan himpunan C beranggotakan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan seterusnya. Himpunan bisa dinyatakan dengan dua cara, yakni dengan deskriptif dan tabulatif. Metode deskriptif dibagi lagi ke dalam dua cara, yaitu dengan kata-kata dan dengan notasi bentuk himpunan. Misal, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Nah, cacah kurang dari 0. Nah, ini adalah pembacaan dalam bentuk notasi. Bisa dibaca dengan A adalah himpunan X, di mana X bernilai kurang dari 10, dan X adalah anggota bilangan cacah. Sedangkan tabulatif, untuk menyatakan himpunan dengan tabulasi, maka kita perlu menyebutkan anggota-anggota yang termasuk himpunan. Contoh, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10, maka himpunan A beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Contoh, himpunan A beranggotakan 2, 4, 6, 8. Himpunan B beranggotakan di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan asli. Himpunan C beranggotakan min 3, min 2, min 1, 0, 1. Himpunan semesta dari himpunan B dan C adalah S sama dengan himpunan bilangan bulat. Seperti ini contoh diagram Venn dari himpunan semesta. Yang kedua, himpunan gabungan. Gabungan dari dua himpunan A merupakan suatu himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota kedua-duanya. Gabungan himpunan dituliskan dengan simbol U atau union. Sebagai contoh, A gabungan B mempunyai arti himpunan yang anggotanya adalah merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan himpunan A dan B dinotaskan dengan A gabungan B, di mana X mempunyai anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Contoh, himpunan anggota A beranggotakan 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B beranggotakan 4, 5, 6, 7. Jika himpunan A digabungkan dengan himpunan B, maka akan diperoleh sebuah himpunan baru yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga jika dituliskan sebagai himpunan gabungan menjadi A gabungan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berikut adalah contoh diagram Venn dari himpunan gabungan. Yang ketiga, himpunan kosong. Sebuah himpunan dikatakan sebagai himpunan kosong jika tidak memiliki anggota himpunan. Selain itu, dapat juga disebut sebagai himpunan nul atau disimbolkan dengan kurung kurawal yang tidak ada penjelasannya atau tidak ada angka-angkanya. Contoh,
A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan tidak ada mempunyai huruf yang dimulai dengan B. Jadi itu operasi himpunan terdiri dari 4, yaitu pertama irisan himpunan. Contoh, himpunan A beranggotakan A, B, C, D, E, dan himpunan B beranggotakan B, C, F, G, H. Pada kedua himpunan tersebut ada 2 anggota yang sama, yaitu B dan C. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah B dan C. Nih, ini juga sama ya, B, C, B, C. Atau bisa ditulis dengan A irisan B yang beranggotakan B, C. Yang kedua, gabungan himpunan. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B beranggotakan 2, 3, 5, 7, 11. Maka himpunan A gabungan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya ini digabung dari himpunan A dan B. Yang ketiga, komplemen himpunan. Komplemen A ditulis A1 atau A pangkat C. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 3, sampai 9. Sedangkan himpunan semestanya yaitu bilangan ganjil kurang dari 20. Maka komplemen himpunan A yaitu beranggotakan 11, 13, 15, 17, 19. Yang keempat, selisih himpunan. A selisih B ditulis A min B. Contoh, himpunan A mempunyai anggota A, B, C, D, E. Himpunan B memiliki anggota A, C, E, G, I. Maka A min B sama dengan B dan D. Next. Kasus dalam penerapan ekonomi. Dalam suatu usaha mebel terdapat 48 pekerja. Mereka memiliki 2 jenis bidang keahlian yang mereka tekuni. Dari jumlah total pekerja, 29 orang memiliki keahlian memahat dan 27 orang memiliki keahlian mengukir. Dan 6 orang lainnya belum ditemukan data keahlian bidangnya. Banyaknya pekerja yang memiliki keahlian mengukir dan memahat adalah. Jadi bisa kita jawab N gabungan A dan gabungan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi himpunan semesta dikurangi himpunan yang belum ditemukan datanya atau belum diketahui. Kita langsung masukkan 29 ditambah 27 dikurangi 48 dikurangi 6 hasilnya adalah 14. Jadi keahlian memahat 29 orang dikurangi 14 sama dengan 15 orang. Keahlian mengukir yaitu 27 orang dikurangi 14 sama dengan 13 orang. Nah, ini contoh diagram Venn dari kasus 1. Berikutnya ada kasus 2. Pada sebuah perusahaan terdiri dari 46 pekerja dilakukan pendataan lulusan pendidikan. Hasil dari pendataan tersebut adalah 19 pekerja yang berjenjang S1, 23 pekerja berjenjang S2, dan 16 lainnya belum ditemukan datanya. Tentukan banyaknya pekerjaan yang hanya berjenjang S1 dan S2 saja. Jadi, bisa kita jawab jumlah pekerja yang berjenjang S1 dan S2, yaitu bisa ditulis N gabungan A dan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi himpunan semesta dikurangi himpunan yang belum ditemukan atau yang belum diketahui. Kita masukkan 19 ditambah 23 dikurangi 46 dikurangi 16 hasilnya 12. Jadi pekerja yang berjenjang S1 19 dikurangi 27 sama dengan 7 orang. Pekerja yang berjenjang S2 sama dengan 23 dikurangi 12 sama dengan 11 orang. Ini adalah contoh diagram Venn-nya ya. Untuk kasus 2. Kasus 3 dalam penerapan ekonomi. Dari 100 investor yang dinyatakan bahwa 50 orang investor menanamkan dananya dalam saham biasa, 35 orang menanamkan dalam obligasi. Berapa banyak investor yang menanam? Jadi bisa jawabannya adalah A adalah saham biasa, bisa ditulis
N himpunan A sama dengan 50, B adalah saham obligasi N himpunan B sama dengan 35. Diketahui N himpunan A sama dengan 50, N himpunan B sama dengan 35. Jadi N irisan A dan irisan B sama dengan 25. Ditanya N gabungan B. Bisa ditulis 25 ditambah 25 ditambah 10 sama dengan 60. Kasus 4, penerapan ekonomi. Di pasar stan terdapat 45 pedagang. Tiap-tiap pedagang menjual 2 jenis barang yang akan mereka jual di pasar. Diketahui ada 27 pedagang yang menjual bahan masakan dapur dan 26 pedagang menjual macam-macam busana. Sementara pedagang yang tidak menjual keduanya adalah 5 orang. Tentukanlah banyaknya pedagang yang menjual bahan masakan dapur dan bermacam-macam busana. Pembahasannya, kita cari tahu dulu jumlah pedagang yang menjual keduanya, bahan masakan dapur dan busana. Bisa kita tulis N gabungan A dan gabungan B sama dengan N himpunan A ditambah N himpunan B dikurangi N himpunan semesta dikurangi N himpunan yang belum diketahui. Jadi ditulis 27 ditambah 26 dikurangi 45 dikurangi 5. Hasilnya adalah 13. Jadi pedagang yang menjual bahan-bahan dapur saja 27 dikurangi 13 sama dengan 14 pedagang. Pedagang yang menjual bermacam-macam busana saja 26 dikurangi 13 sama dengan 13 pedagang. Kasus 5 dalam penerapan ekonomi. Dari 50 warga di suatu desa diketahui 25 orang berprofesi petani dan 20 orang berprofesi nelayan dan 7 orang berprofesi kedua-duanya. Tentukan banyak warga yang tidak bekerja kedua-duanya. Jadi bisa ditulis N A gabungan B sama dengan N himpunan A, N ditambah N himpunan B dikurangi N himpunan semesta dikurangi N himpunan yang belum diketahui. Kita sudah tahu ada 7 orang yang berprofesi keduanya. Kita tulis di sini sama dengan 25 ditambah 20 dikurangi 50 dikurangi N himpunan yang belum diketahui. Karena kita disuruh mencari banyak warga yang tidak bekerja kedua-duanya. Ini dijumlah dulu. Hasilnya 7 sama dengan 5 min N himpunan X. Kita pindah ruas jadi N himpunan X atau himpunan belum diketahui sama dengan 7 plus 5 sama dengan 12 warga. Jadi yang banyak warga yang tidak bekerja kedua-duanya ada 12 warga. Nah, ini contoh diagram Venn dari kasus 5. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan video saya. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan.